Artinya penelitian yang saya lakukan ini tujuannya adalah bermanfaat. Kemudian yang 3, objek penelitian. Yang saya teliti itu memiliki objek penelitian yang jelas. Jadi objeknya itu pertama penjualan, harga, dan beberapa hal yang berkaitan dengan kita sedang dilanda ekonomi yang krisis ya, seperti itu. Pokoknya sekitar itu masalahnya. Kemudian next ya, judul penelitian. Hindari kata berbasis. Ini sebenarnya saya kalau melihat hampir 13 tahun ya, kurang lebih saya juga ikut membimbing di kampus sebelumnya. Anak-anak itu biasa bikin judul sistem informasi penjualan rumput laut Panajam Pasar Utara, distrik Panajam Pasar Utara, berbasis framework Coordinator versi 4 misal. Itu bosan sebenarnya. Lebih bagus sebenarnya bosan ya. Lebih bagus gini. Sistem informasi atau prediktif penjualan barang dengan pendekatan partikel swarm optimize menggunakan misal neural network atau algoritma apa. Itu yang trending. Tidak lagi using anak-anak buat ini dengan project ini pakai program ini selesai masalah. Tidak lagi gitu. Jadi kita sekarang lebih berpikir ke hal-hal yang lebih spesifik ya, tanpa berbasis. Nah, berkaitan ini dengan multimedia saya hubungkan. Kita bisa menjual produk, kita bisa menjual informasi ya, menjual informasi produk dengan cara ya, kalau multimedia paling bagus sebenarnya augmented reality. Jadi kalau mau lihat harga terkini, kita tinggal foto atau kita scan gini, muncul pemilik sabun Dettol Balikpapan terdekat di sini, harga sekian dan seterusnya. Itu membantu. Augmented reality ini multimedia. Kita berbicara multimedia. Seperti itu. Ya. Jadi hindari kata berbasis. Tapi saya tidak paksa ya, kalau memang mau pakai berbasis tidak masalah. Harus lebih jelas sebenarnya tujuannya apa, masalahnya apa, solusinya apa, yang ditawarkan juga apa. Kalau perguruan tinggi lain biasa pakai why, banyak Inggrisnya ya. Sebenarnya intinya ini, tujuannya apa, masalahnya apa, solusinya apa, ditawarkan juga apa. Nah, ini ada contoh di bawah, prediksi produksi padi menggunakan SPM. Jadi tidak ada berbasis pemrograman A dan seterusnya. Ya, ini di sini dilingkari X atau salah. Kalau yang seharusnya seperti ini, pemilihan parameter atau nilai-nilai pada super vector mesin atau SVM dengan menggunakan particle swarm optimize atau PSO untuk prediksi produksi padi. Kita balik dia tapi ke fungsi. Seperti itu. Paham ya? Kan ada slide, nanti boleh dibaca, boleh ditanyakan ke saya lagi. Nah, contoh judul penelitian itu punya 3. Ya, ada metode, ada tujuan, ada objek. Kalau dosen enggak jeli, kadang dia ini judulnya ini latar belakangnya apa? Seharusnya bukan latar belakang. Jadi memang saya sarankan mahasiswa itu membawa suatu masalah atau suatu rumusan masalah yang harus dipecahkan dengan cara berpikirnya orang komputer seperti apa, yang ideal seperti apa. Metodenya ini Pak, saya harus pakai metode ini supaya mengarah ke kemampuan kita. Misal harus pakai adaptif, berarti harus pakai menggunakan web based, website dan seterusnya. Jangan pakai desktop ya. Nah, ini contoh metode yang dilingkari merah ya, atau yang fontnya berwarna merah. Tujuan yang fontnya warna biru, tolong diperhatikan ya, ini penting. Kemudian warna hijau itu pengujian. Objek ya. Objeknya adalah pengujian software metode black box. Ini anak ribut. Nah, saya jelaskan sedikit. Ini penting. Penerapan algoritma smooth atau algorithm. Penerapan algoritma smooth untuk pemilihan arsitektur ya. Berarti pemilihan model jaringan pada neural network untuk pengujian software metode black box. Sebelumnya saya tanya,
pernah menggunakan black box dan white box? Oke. White box dan black box itu cukup buka Google, searching saja. Pemahamannya seperti ini. Black box atau white box itu, satu, kalau black box itu dia menguji fungsi dan kontrol daripada sistem. Langsung ke intinya. Contoh, saya punya contoh program yang bisa menghitung kalkulator ya, perkalian. Yang text box 1 4 dikali dengan text box 2 isinya 4 sama dengan saya tekan tombol oke, proses. Ketika saya proses text box 3 muncul jawabannya berapa harusnya? 4 kali 4 berapa? 16. Tetapi begitu saya proses yang muncul di situ 15. Ini sistem berjalan atau enggak? Berjalan. Coba kita uji pakai black box. Ternyata di dalam tombol proses ini kan fungsi dan kontrol. Black box ya, fungsi dan kontrol ya. Begitu 4 dikali dengan 4 jadi listing programnya atau script program seperti ini. Text box 1 dikali dengan text box 1 isinya tombol itu sama dengan T sama dengan enter. Begitu ditekan enter atau oke, maka dia akan mengalihkan nilai itu dengan nilai text box 1. Hasilnya berapa? 15 tadi. Ternyata di dalam scriptnya itu tertulis kurang 1. Jadi seperti ini, text box 1 dikali dengan text box 2 dikurang 1. Berapapun perkaliannya akan dikurangi 1. Jadi sistemnya tetap berjalan tapi tidak sesuai prosedur. Bukan sistemnya tidak berjalan. Kalau sistem yang tidak berjalan seperti ini contohnya. Ketika saya masukkan angka di text box 1 itu 4, di text box 2 itu O, huruf ya. Huruf ya, bukan angka ya. Pas saya enter, apa jawabannya? Tidak ada proses kan? Kalau programmernya tidak bikin. Tapi kalau programmer yang cerdas, dia harusnya buat karakter hanya bisa huruf. Angka, bukan huruf. Gitu. Oke? Nah, ini tidak dipikir. Kalau pakai metode black box, itu akan ketahuan. Itu pengujian software atau aplikasi yang desktop. Web tidak bisa. Web tidak bisa menggunakan pakai itu. Web hanya bisa menggunakan skala Likert, penelitian kelayakan. Nanti baru ditemukan. Next. Saya lanjut. Penerapan algoritma smooth untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network untuk pengujian software metode black box. Kalau white box itu tampilan, kalau black box itu fungsi dan kontrol. Jadi algoritma smooth ini cara kerjanya dia seperti mencari jalan terbaik untuk seleksi arsitektur jaringan pada neural network. Neural network itu jaringan saraf tiruan ya. Seperti itu. Itu kalau kita lihat contohnya, saya mau buat konfigurasi networking menggunakan MikroTik 450G karena kapasitas memorinya besar, sehingga saya bisa memanajemen dua jaringan ISP dan corporate Telkom dengan misal Icon Plus saya gabung, load balance ya, misal seperti itu. Ini kalau ngerti jaringan. Ketika saya buat metode itu, saya pasti uji dulu kan secara ilmu jaringan. Ternyata tidak balance, tidak load balance, tidak berjalan. Nah, untuk memudahkan ini, para pakar peneliti algoritma, dia menerapkan algoritma smooth untuk mencari model jaringan network untuk pengujian software itu. Nah, seandainya di multimedia D3 ini tidak harus menggunakan menggunakan software atau multimedia, saya bisa tawari kalian penelitian tugas akhir tidak seperti itu, tapi berpikir secara soft computing, secara halus. Misal pembuatan pembuatan atau pengukuran gambar asli dengan tidak, atau film asli dengan tidak, menggunakan signal processing. Saya akan ukur berdasarkan grafik processing. Kalau di MATLAB saya bisa tahu ini video asli atau bukan. Itu menggunakan itu
signal processing. Seperti itu. Kalau di UM belum ada, belum punya. Kalau waktu saya di Jawa dapat, di kampus lama saya juga belum. Tapi pernah saya ajari cuma 2 yang lulus itu. Untuk mencari jalur sirkuit elektronik, apa namanya? Elektronik yang putus. Jadi saya scan pakai algoritma radon, itu kelihatan kalau dia putus. Jadi tidak pakai alat-alat tools pembesar atau pembaca tracking, tidak perlu. Kemudian yang berikutnya yang merah berarti penerapan algoritma, berarti metodenya algoritma smooth. Tujuannya untuk apa? Untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network. Objeknya apa? Pengujian software metode black box. Jelas kan? Nah, kalau saya masuk ke multimedia sambil contoh seperti ini. Judul contoh penelitian TA, tugas akhir. Pembuatan stereogram. Penerapan stereogram untuk penerapan stereogram untuk menyembunyikan gambar dengan metode ABC atau XYZ. Jadi penerapan stereogram itu menyembunyikan gambar ke dalam bentuk deskripsi atau angka atau huruf. Padahal itu gambar aslimu, supaya tidak dibajak orang. Kalau orang mau buka, pakai pengujian software yang kamu ciptakan. Jadi begitu dimasukkan gambarmu, baru terbuka. Oh, ini gambar dibuat tahun sekian oleh siapa? Ini aslinya. Minat, kalau minat langsung transfer uang, kirim barangnya. Jadi menyembunyikan gambar asli ke dalam teks. Ada juga menyembunyikan gambar menggunakan suara, yaitu signal processing. Kalau saya masukkan suara saya, baru muncul tampilan gambarnya. Itu ada. Tidak terlalu sulit ya, cukup pakai voice saja. Kalau mau belajar, saya bisa bikin training untuk itu kalau multimedia. Tapi kalau multimedia yang diajar di kampus, saya tidak ngerti, kayak fotografer dan seterusnya ngerti, karena memang saya bukan basic itu. Tapi kalau kalian mau ambil ke forensik atau digital forensik, saya bisa bantu. Next ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Penulis ya, tanpa disertai gelar akademik. Misal yang tulis oleh Bapak Zainal Arifin Skom Mkom, nggak usah, langsung nama saja. Seperti itu. Oke, next lagi. Hanya memberikan kontribusi signifikan yang berhak dicantumkan sebagai penulis. Hanya memberikan kontribusi yang sangat baik kepada yang berhak sebagai penulis. Misal kamu ambil metodenya dari Jogger Expressman, masukkan namanya tapi tanpa gelar, kemudian memberikan kontribusi. Dengan metodenya saya bisa membuat pengujian penerapan algoritma smooth tadi. Next, mencantumkan nama lembaga asal penulis. Jadi mungkin penulis ini berasal dari Harvard, ya ditulis kampusnya. Dan disertai alamat untuk korespondensi, surat atau email. Boleh juga beremail ke dia, minta persetujuan dan seterusnya. Oke, yang berikutnya adalah abstrak penelitian. Ya, abstrak penelitian satu harus menggambarkan keseluruhan isi dari tulisan. Jadi kalau mau ngambil itu ambil di latar belakang. Ambil di latar belakang ya. Jadi kalau di latar belakang kita bisa yakin kalau masalahnya berawal dari sebuah problem, bukan dari sebuah contoh ya. Sistem informasi pengelolaan kependudukan pada kelurahan A. Oke? Sistem informasi pengelolaan kependudukan pada kelurahan A. Begitu saya baca latar belakang, ternyata latar belakangnya pengelolaan data informasi warga pada kelurahan A masih menggunakan cara yang manual, yaitu menggunakan Excel, sehingga proses dan seterusnya itu sangat lambat, tidak efektif dan seterusnya. Itu salah. Ya. Maksudnya kalau yang seperti itu berarti dia harus mengarah ke perbaikan metode. Contoh gini. Sistem informasi pengelolaan kependudukan warga kelurahan A menggunakan web, tapi di latar belakang dia jelaskan Excel
dan seterusnya. Itulah cara pengelolaannya. Seharusnya itu salah. Seharusnya pengelolaan sistem informasi pengelolaan komputerisasi informasi menggunakan CI untuk menunjang proses pekerjaan atau layanan kelurahan. Langsung itu. Di dalamnya jangan bahas Excel, tapi bahas dengan proses Excel kita melakukan metode perbaikan sistem lama menjadi sistem baru. Jadi kita tidak merubah sistem Excelnya. Kalau mau dipikir kamu bikin program pakai CI yang harganya 100 juta dibanding pakai Excel, saya masih milih pakai Excel. Excel itu ke Microsoft, perusahaan besar. Saya beli lisensinya sudah lebih bagus daripada Office-mu, webmu, iya kan? Jadi ini perbaikan sistem. Kenapa Anda pakai Excel? Karena begitu banyak rumus konstruksi yang harus dipelajari oleh SDM, sementara SDM tidak terlatih untuk mengelola rumus itu. Kalau pakai web kan tinggal isi dan seterusnya, dia langsung jalan dan seterusnya. Ini kita tinggal sedikit lagi, 10 menit kurang lebih mati. Next ya. Next. Harus menggambarkan keseluruhan. Yang kedua, abstrak diuraikan lebih lugas, langsung ke sasarannya. Saya sudah jelaskan tadi, ada masalah, ada metode penyelesaiannya, ada hasil. Kemudian satu paragraf, kalau bisa jangan terlalu banyak. Kata kunci memuat kata-kata konsep dan sekitar 3-5 kata. Pola pembuatan abstrak ya harus menggunakan pola yang dibuat oleh penulis. Next. Pro forma. Next ya, saya sudah jelaskan ini. Next. Oke, saya sudah jelaskan ini. Saya langsung ke pendahuluan. Oke, pendahuluan. Ini yang terakhir kali ya. Mudah-mudahan 10 menit sampai. Struktur skripsi atau TA bab 1. 1. Masalah problem. Ya, masalah penilaian dan problem. Yang kedua, pendekatan atau research approach. 3. Pengembangan sistem, penerapan, implementasi, measure, pengukuran dan korelasi RRD kalau ada, kalau tidak ada langsung resolve. Saya jelaskan. Problem. Jadi kalau mau bikin skripsi itu pertama problemnya bawa masalahnya. Misal masalah jalan macet, ya, jalan macet. Pendekatan masalah apa? Volume kendaraan, memastikan macet atau enggak. Oke. Pengembangannya pakai apa? Pakai web. Kenapa pakai web? Supaya semua orang bisa tahu, ya, bisa digunakan data itu. Yang kelima, diterapkan di mana? Di Scoop Balikpapan. Pengujiannya pakai apa? Pengujiannya menggunakan microcontroller, menggunakan kamera, dan menggunakan sistem pelacakan mobil yang lewat, penghitungan atau human counter. Resultnya apa? Membuat sistem informasi kepadatan kendaraan untuk mempermudah tracking lalu lintas lebih cepat dan efektif. Itulah judul. Selesai kan? Dari problem, approach, development, implementasi, measure, itulah judul, resultnya itu. Jadi saya tidak baca semua, saya cuma baca ini. Inilah yang disebut sebagai kerangka berpikir, pendahuluan. Mudah-mudahan nanti habis Vicon ini ada yang mau chatting, silakan chatting untuk lebih mendalami tentang manajemen project. Kita hubungkan manajemen project mata kuliah ini dengan konsentrasimu. Mungkin ini lebih tidak keluar pikiran Anda ya, jadi Anda bisa lebih enak untuk berpikir secara lugas. Ini ada latar belakang, nanti bisa dibaca karena waktunya tinggal berapa menit ya. Ini ada masalah penelitian yang harus dilandasi dengan publikasi paper yang kuat. Jadi salah satu teknik cara cepat atau cara paling elegan membuat tugas akhir adalah relate paper. Ambil paper orang, misal Anda membuat suatu penelitian tentang multimedia, tentang pembuatan augmented reality, ambil paper yang berhubungan dengan itu, yang internasional atau nasional, ambil, masukkan, pelajari, review paper. Saya ajari bagaimana cara review paper supaya otaknya membuat itu dengan otakmu setara. Ketika sudah sampai cara berpikirnya, baru saya masukkan pemahaman-pemahaman yang memompa kemampuan Anda untuk melihat atau meneliti. Tahun meneliti, research, mencari kembali. Kalau S1 itu menguji kembali. Kalau S2 menemukan pengujian, kalau S3 menemukan kembali. Kira-kira itu yang menjadi dasar daripada metode penelitian. Ini sampai slide 15 ya. Nanti kita lanjut karena ini waktu terbatas. Mungkin kalian agak jenuh juga kalau saya ngomong terus. Mudah-mudahan bisa komunikasi lancar. Setelah ini kita bisa chatting di WhatsApp atau di learning ada chatting. Silakan di chatting, Pak, ini gimana? Saya mau buat seperti ini dan seterusnya.
untuk malam ini tidak ada penugasan, tidak ada kuis, cukup kalian pahami saja ini. Minggu depan mungkin ada sedikit tugas, yaitu tentang paper atau relate paper. Mungkin sudah dapat kemarin ya, tapi ini kita bikin lagi relate paper tentang yang kalian mau suka atau kalian tertarik di paper orang tersebut. Sebelumnya saya akhiri ya, saya ucapkan terima kasih sebelum saya akhiri. Mudah-mudahan bisa mendukung untuk belajar menulis di tugas akhir ini secara tepat. Kalau saya jadi pembimbing ya mudah-mudahan bisa bantu, tapi kalau tidak jadi pembimbing, saya juga buka kelas yang bisa kalian bertanya saya sebagai pembimbing 3 atau 6 di luar semua yang diatur oleh prodi. Boleh, saya akan bantu semampu saya, sekuat saya. Jadi tidak ada batasan, yang penting punya waktu kapan bisa membimbing. Kalian juga saya bisa atur waktu. Saya buka kelas di learning khusus TA, namanya Focus Education Group, ada di bawah itu program TA. Nanti tinggal klik masuk, saya akan diskusi dengan Anda satu-satu, satu bab 2, bab 3 dan 4. Kalau sudah oke, kembali ke pembimbing 1 dan 2-nya, menurut mereka gimana, baru lanjut. Jadi cepat ya prosesnya, saya bantu seperti itu. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Kira-kira bisa ya, karena ini kalian menghadapi wabah, kemudian harus menyelesaikan tugas akhir. Jadi kira-kira itu yang bisa saya bantu. Oke? Nanti dibaca PowerPoint-nya, bisa membantu Anda ya. PowerPoint-nya dibaca terus, pahami. Karena kalau bisa memahami, insya Allah semua lancar. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Kita gimana cara kasih matinya nih? Bentar. Oke, kita stop ya. Oke. Tadi sudah bisa lihat slide ya? Kelihatan tadi slide-nya kah? Saya baru pakai itu karena kemarin saya pakai Katamsia, jadi saya tidak tahu kalau itu bisa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita screenshot dulu. Semua boleh senyum. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Thank you.